Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan trader Indonesia. Saya Maurits bersama Market menghampiri rekan trader membawakan analisa harian buat rekan trader pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Rekan trader, seperti biasa pergerakan pasar terus bergerak dan terus bergerak. Gold yang tadinya jatuh sekarang dia beranjak naik lagi. Apakah dia bisa menembus 2400? Dari awal saya sudah bilang bahwa pelemahan yang terjadi itu cuman koreksi biasa. Tapi saya yakin bahwa 2400 dalam minggu ini bisa tercapai oleh gold. Kita lihat, dia sudah mendekati. Tadi pagi saya barusan lihat dia udah sampai ke 2396. Apakah dia bisa 2400? Kita akan lihat bersama-sama. Tapi sebelumnya rekan trader, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar kemarin. Kita lihat. Oke rekan trader, yang terjadi pada pasar kemarin bagaimana dolar semakin naik. Hal ini ditunjang oleh pelemahan atau pemangkasan tingkat suku bunga kayaknya makin jauh dari bulan Juni. Ini yang membuat dolar semakin naik dan dia telah naik sampai di posisi 105. Hari ini udah sampai 106. Kita akan lihat apakah dia lebih tinggi lagi, kita akan lihat bersama-sama. Untuk euro terbenam rekan trader. Kemarin dia terbenam sampai 1.06. Kita lihat apakah dia bisa bangkit lagi. Kita akan lihat bersama-sama. Pound sterling sama juga. Dia terbenam sampai di 1.24. Ini pergerakan yang sangat luar biasa. Tapi walaupun saya mau bilang prinsipnya ya dia masih sideways sih, tapi dia arahnya agak terbenam. Apakah hari ini dia bisa naik rekan trader? Di tengah tidak adanya berita yang sangat luar biasa pada hari ini. Untuk gold, rekan trader bisa lihat gold setelah dia turun rekan trader dari 2400 hari Jumat sampai di level 2332. Hari kemarin dia sempat di 2323, tapi dia kembali naik lagi ke 2385. Tadi pagi dia sempat di 2391. Ya. Sekarang memang dia lagi turun. Kita akan lihat pergerakan yang sangat luar biasa. Apakah dia bisa kembali lagi ke 2400? Dari awal saya udah bilang, koreksi yang terjadi itu biasa. Dan ini akan terjadi dan dia akan melampaui 2400. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, dengan semakin tingginya dolar, USD Yen Jepang juga terpengaruh rekan trader. Dia naik sampai di posisi tertinggi kemarin menyentuh level 154.446. Sangat luar biasa rekan trader. Nah ini dia. Ini yang saya mau bilang buat rekan trader. Dan untuk tema hari ini, saya mengambil sebuah tema dengan judul Emas Menunggu Pidato Jerome Powell. Nah ini dia rekan trader, emas menunggu pidato Jerome Powell. Saya angkat tema ini karena hari ini rekan trader pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, 00.15 dini hari, Jerome Powell akan menyampaikan sebuah statement. Statement ini sangat ditunggu-tunggu. Kenapa sangat ditunggu-tunggu? Ini punya hubungan keterikatan dengan pemangkasan tingkat suku bunga. Kita tahu rekan trader bahwa data-data ekonomi yang terjadi, apalagi sebelumnya kita bisa lihat bahwa data inflasi yang terjadi di mana inflasi Amerika makin tinggi, semakin tinggi, mau tidak mau harus distabilkan. Program untuk menurunkan tingkat suku bunga yang telah digaungkan di akhir tahun kemarin sampai detik ini masih dalam bayang-bayang. Bulan Maret tidak jadi, dibilang bulan Juni. Ada kemungkinan besar pun juga bulan Juni ini tidak jadi juga. Walaupun Jerome Powell udah pasti bilang bahwa pelemahan tingkat suku bunga pasti akan dilakukan pada tahun ini. Sampai 75 BP. Kita tidak tahu bahwa dia akan dilakukan kapan. Jerome Powell juga bilang bahwa pasti, tapi tidak tahu kapan. Dengan data inflasi yang semakin tinggi, mau tidak mau, ini juga harap diperhatikan dan ini juga merupakan perhatian yang sangat luar biasa oleh The Fed. The Fed pada akhirnya merubah sikap yang tadinya dovish menjadi hawkish.
Ini membuat dolar Amerika melambung tinggi. Dari 101, 102, 103, sekarang udah sampai 105. Dia menuju ke 106. Tadi pagi udah 106. Kita akan lihat, ini akan sangat bergantung dengan apa yang akan disampaikan oleh Jeremy Powell. Nanti malam Jeremy Powell akan menyatakan sebuah sikap. Apabila tendensi yang benar-benar dilakukan oleh Jeremy Powell masih tetap hawkish, mau tidak mau dia akan sangat menekan arah pergerakan yang terjadi pada emas karena akan membantu dolar Amerika. Walaupun kita tahu bahwa perang antara Israel dengan Iran terus berjalan, Israel masih menunggu waktu kapan menyerang balik, dan ini juga ditunggu oleh semua orang. Karena kalau Israel menyerang balik artinya kemungkinan besar emas, mata uang, aset safe haven lainnya akan melambung tinggi termasuk emas. Nah, oleh karena itu kita lihat apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan oleh Jeremy Powell malam ini bisa menjadi landasan arah pergerakan yang terjadi pada emas ke depan. Emas dari awal saya sudah bilang bahwa dia sempat turun di 2.300-an lebih, ya 330 lebih lah. Nah, tetapi saya udah bilang bahwa itu adalah koreksi sementara. Emas perlawan namun pasti dia akan naik lagi. Tadi pagi dia udah sampai ke sekitaran 2.391 ya. Ada kemungkinan besar dia lagi menunggu statement yang dilakukan oleh Jeremy Powell. Apabila statement yang dilakukan bisa membuat dolar Amerika mengalami pelemahan, ini akan menjadi angin segar buat gold. Tapi emas pun juga selain menunggu statement dari Jeremy Powell, pergerakan dari geopolitik sangat mempengaruhi arah pergerakan emas pada saat ini. Dan saya tetap bilang bahwa kemungkinan 2.400 bisa dilalui oleh emas dalam minggu ini. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan langsung masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika saat ini perlahan-lahan dia tetap mengalami tendensi penguatan. Kita akan melihat seberapa besarkah penguatan ini akan terjadi. Saya bisa bilang bahwa penguatan ini masih bisa saja berjalan. Tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level paling tertinggi di 106.400 ya di sekitaran sinilah ya. Nah, 106.400 lebih lah ya, 422 lah ya. Tapi jangan lupa juga segala sesuatu bisa terjadi dan dia bisa turun juga sampai di 105.808. Hari ini akan ada news. Hari ini tidak ada news, tapi nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, ini akan ada news yang sangat luar biasa. Jadi semua menunggu arah pergerakan tersebut. Selanjutnya bagaimana ke euro angkel saham dolar rekan trader? Kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, euro angkel saham dolar pada kesempatan kali ini dia agak sedikit mengalami bearish, itu sangat wajar walaupun tendensi bullish pun juga masih tetap menghantui. Bearish masih bisa saja terjadi dan saya memprediksikan bisa sampai di posisi 1.056.865. Tapi hati-hati, tidak terlalu kemungkinan juga dia bisa naik kembali lagi sampai level tertinggi di 1.06584. Nah, di sini ya. Menurut saya peluang kenaikan ini juga masih sangat besar walaupun pelemahan ini akan siap menerjang. Bagaimana ke pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa pound sterling hari ini dia agak sedikit bertendensi ya. Kita lihat tendensi bearish pun juga masih sangat kuat hari ini ya. Kalau kita lihat pound sterling, dia akan melihat arah pergerakan walaupun secara garis besar memang potensi bearish masih ada ya. Dan saya bisa bilang bahwa dia mungkin akan turun sampai di posisi 1.23790. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah ini bisa membuat dia bisa kembali lagi naik sampai level paling tertinggi di seputaran 1.24633. Jadi arah pergerakannya dari 1.24633 di sini sampai nilai paling terendah menurut saya itu di seputaran 1.23790. Bagaimanakah gold rekan trader?
Untuk gold, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini arah pergerakan gold ya. Gold tadi dia bisa naik sampai di 2391. Ya, kita bisa lihat tendensinya. Menurut saya rekan trader, saya bisa bilang bahwa oke, dia akan mencoba turun. Saya bisa bilang bahwa pelemahan yang paling sempurna kalau memang dia turun, saya bisa bilang sampai di posisi 2353. Akan tetapi hati-hati pembalikan lagi, dia bisa naik sampai level paling tertinggi menurut saya itu di seputaran 2400.53. Jadi untuk gold hari ini saya sedikit ambil panjang antara 2400.53 level tertinggi sampai level paling terendah menurut saya itu di seputaran 2353. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang hari ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang masih punya peluang yang besar untuk mengalami penguatan. Ya, kalau kita lihat di sini, kita lihat bersama-sama rekan trader, saya bisa bilang bahwa USD Yen Jepang ini masih kuat untuk mengalami penguatan. Saya bisa bilang dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi kalau menurut saya itu di seputaran 154.795. Tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa membuat dia turun lagi ke posisi terendah di 154.157. Nah, di sini ya. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah teknikalnya. Sekarang saya juga mau bilang buat rekan trader bahwa hati-hati berita hari ini untuk kalender ekonomi tidak ada berita hari ini, tapi nanti sudah terjadi tadi ya dari Cina jam 9 pagi. Tapi nanti pukul 00.15 waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah pidato dari Jerome Powell. Pidato ini sangat ditunggu-tunggu karena menyangkut tingkat suku bunga yang akan diucapkan. Apakah dia akan lebih ke hawkish atau dia lebih ke dovish? Yang pasti kemungkinan besar ada sindiran-sindiran halus yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga ini pemangkasan tidak bisa saja terjadi pada bulan Juni. Mungkin lebih diperpanjang lagi. Oleh karena itu hati-hati rekan trader ya. Pukul 00.15 ini akan ada berita, ada komentar, jadi harap diperhatikan oleh kita semuanya. Oke rekan trader semuanya, rekan trader kalau ada waktu bergabung juga dengan Amarket, ini adalah website resmi kami. Kalau rekan trader punya kesempatan silakan bergabung juga dengan Telegram punyanya Amarket, silakan subscribe ya, follow kami, di sana ada informasi terbaik, sinyal dan lain-lain ada semuanya. Dan kalau rekan trader ada waktu, jangan lupa juga subscribe channel YouTube punyanya Amarket. Ini luar biasa channelnya. Walaupun channel ini saya semua yang ada di dalam, tapi tidak apa-apalah rekan trader. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini tanggal 16 April tahun 2024. Saya berharap semoga analisa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.